kalau kita melihat dari waktu bulan April kemarin itu kan memang kan cukup drop ya. Jadi kalau kita ngelihat penjualan mobil dengan survei yang kita lakukan ya, per dealer itu seminggu kurang lebih kan awalnya sebelum pandemi itu sekitar 3,7, kemudian drop sampai sekitar 1,4 ya, waktu lagi bottom-bottomnya sekitar 3 bulan yang lalu. Nah, kemudian sekarang kita baru kurang lebih beberapa minggu yang 2 minggu yang lalu atau 1 minggu yang lalu kita baru juga selesai melakukan survei. Mereka sudah di kisaran sekitar 2,1 mobil per minggunya. Jadi sudah naik 50% dari yang kemarin, tapi memang belum sampai ke titik sebelum pandemi. Nah, kembali saya bilang kenapa ini terjadi, sebetulnya ada dua sisi. Satu sisi dari sisi si pembeli. Dari sisi pembeli juga banyak pemain yang wait and see, mungkin karena adanya wacana pajak baru yang 0% ini, dan juga karena masih memang ada kebijakan yang agak ketat dari sisi financing-nya untuk bisa mendapatkan financing ya kalau pada saat dia membeli mobilnya. Nah, kalau dari sisi si dealer atau yang menjual gitu, untuk dealer mendapatkan mobil pun juga sekarang orang yang mau jual mobil itu ekspektasi harganya masih agak tinggi. Jadi dia juga jualnya juga mobilnya agak tinggi gitu harganya. Jadi ya nggak gampang lah untuk bisa ngelepas mobilnya juga gitu, seperti itu. Baik, di kala pandemi ini tipe mobil apa yang banyak kemudian tetap dibeli oleh masyarakat begitu, Pak Joni? Apakah tipe MPV, SUV, sedan, atau ada tipe-tipe lain begitu yang menjadi favorit? Ya, jadi menariknya begini ya, tetap memang kalau kita secara kuantitas itu tetap mobil-mobil yang bersifat MPV yang di bawah kisaran 100 juta ya bekasnya ya, sekitar 100-an juta itu tetap yang menjadi favorit, tetap banyak itu secara kuantitas. Tapi sebetulnya kalau dilihat lagi, mobil-mobil yang agak segmen premium itu yang di kelasan 200-300 juta second-nya, mereka malah lebih sedikit impacted dibandingkan mobil-mobil yang di bawah. Jadi kalau secara kuantitas masih lebih banyak, tapi kalau secara impact penurunan penjualannya sendiri di segmen premium lebih sedikit dibandingkan yang dari segmen yang sejuta umat. Baik, berarti masih di mobil-mobil yang kisarannya itu berada di angka 100 juta. Kemudian bagaimana dengan konsumen-konsumen yang membeli mobil dengan menggunakan kredit? Apakah Anda melihat selama ini ada terjadi penangguhan pembayaran kredit bermotor begitu melalui catatan Anda? Maksudnya ada non-performing loan gitu maksudnya? Ya, baik. Ya, NPL. Oke. Itu sebenarnya kita tidak punya banyak visibilitas untuk masalah itu karena kita sendiri kan tidak running a leasing company ya. Tapi saya kira sih kalau saya melihat dari mobil-mobil yang kita coba untuk procure atau yang kita lihat dari yang ada yang dari lelang itu sebetulnya cukup banyak ya mobil yang tarikan seperti itu, dan itu ada lah. Baik. Kemudian kalau Anda melihat selama ini apakah tren, karena ini tentunya PSBB yang terjadi di seluruh Indonesia, tren penjualan mobil second paling tinggi terjadi di wilayah mana? Apakah tetap masih di wilayah Jakarta atau mungkin ada di pulau-pulau besar lainnya? Jadi kalau secara kuantitas memang kan Jakarta, Jabodetabek itu center dari ekonomi kita. Jadi kita suka nggak suka ya majority of the transaction itu pasti terjadi di Jakarta. Tapi kalau dilihat misalnya secara impact, apakah itu terjadi penurunannya dan segala macam, sebetulnya di beberapa daerah di luar Jabodetabek itu masih lebih less gitu ya, lebih sedikit impact-nya dibandingkan di Jabodetabek.